Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Nike ST Glow. Ini adalah lini baru di sepatu basketnya Nike yang gue baru pertama kali megang. Baru setahun ke belakang gitu. Kemarin kayaknya ada yang namanya ST Flare. Dan ternyata ST nih di bagian depan boxnya itu punya kepanjangan Street Tough, yang berarti sepatu ini memang dikhususkan buat pemakaian di lapangan basket outdoor. Yang cukup bikin gue penasaran, harganya itu Rp1.399.000. Jadi menurut gue menarik banget untuk sebuah sepatu basket outdoor yang notabene harganya kalau menurut gue nggak terlalu bikin sakit hati ya kalau misalnya dipakai buat tempur di lapangan basket outdoor. Dan kalau ngomongin dari sisi desainnya, ini juga desain-desain yang gue bisa bilang cakep sih, simple, nggak aneh-aneh, minimalis, tapi tetap kelihatan gregetnya gitu. Desain yang menurut gue bahkan nggak kalah sama sepatu-sepatu lini signature-nya Nike, terutama yang awal-awal gitu. Macam kayak Jazz 1, terus macam kayak Freak One, PG1, sepatu ini masih dapat gregetnya. Dan ya yang paling penting di video kali ini kita bakal bahas sih harga Rp1.499.000 buat dipakai outdoor itu bener-bener worth it nggak sih? Karena pastinya kalau kita ngomongin pemakaian di lapangan outdoor, ada beberapa komponen yang menurut gue sangat-sangat perlu diperhatikan, dan gue penasaran apakah ada di sepatu ini atau enggak. Selain itu kalau ngomongin yang namanya sepatu basket outdoor, market di Indonesia tuh menurut gue pas banget sih sama sepatu-sepatu basket yang dikhususkan buat pemakaian outdoor. Secara sampai sekarang ya kita ini masih dominan mainnya di lapangan basket outdoor nggak sih? Indoor kadang-kadang doang gitu. Mayoritas lebih banyak main di lapangan basket outdoor yang kasar. Dan kalau tempurnya kayak gitu, ya pasti poin nomor satu nih yang paling penting. Kalau tadi kita udah ngomongin harga juga, secara durabilitas ini juga pastinya jadi aspek yang harus sangat diperhatikan, terutama di bagian outsole-nya. Nih, kalian bisa lihat ST Glow bagian bawahnya itu tebel banget, dan ini juga udah menggunakan XDR, Extra Durable Rubber, yang kita udah kenal cukup familiar di line up sepatu basketnya Nike. Dan terlepas gue sering bilang XDR zaman sekarang itu nggak yang penting-penting banget lah. XDR kalau misalnya rubbernya tipis ya tetap aja percuma gitu. Nah di sepatu ini baru nih kita ngedapetin traction yang tebelnya itu beneran tebel, kokohnya juga beneran kokoh, dan menurut gue ini emang jadi plus point banget kalau kita ngomongin sepatu ST Glow yang emang dikhususkan untuk pemakaian basket outdoor. Dan tadi gue udah sempet coba dikit di studio, menurut gue secara feel-nya cukup oke, tapi kalau kalian main di lapangan basket yang berdebu, kalian harus sering-sering wipe off di bagian bawahnya. Tapi kalau kalian mainnya di lapangan basket outdoor yang kasar, ya menurut gue pastinya bakal lebih ngegigit dan secara keseluruhan juga bakalan aman banget guys. By the way, ngeliatin outsole ini tuh jadi keinget sama Jordan Luka 5 yang kemarin gue sempet singgung karena nanggung gitu loh. Tengahnya tebel tapi sampingnya tipis. Nah padahal kan bisa kayak gini kan, yang full tebel semua gitu. Nih baru kerasa mantep sih, sama keras gitu rubbernya. Jadi dipakai tempur tuh mantep deh. Cuma kalau ngomongin dari sisi outdoornya, salah satu aspek lagi yang perlu diperhatikan dan menurut gue sepatu ini tuh berasa B aja adalah dari sisi cushioningnya. Sepatu ini menggunakan zoom unit di bagian depan area forefoot, dan pertama kali waktu gue cobain sepatu ini rasanya nggak terlalu berasa sih, berasa firm aja secara keseluruhan. Meskipun kalau gue bisa bandingin sama sepatu Nike Book 2 yang udah gue cobain kemarin, gue tetap lebih demen cushioning yang ada di sepatu ini. Secara keseluruhan core feel-nya berasa cukup dominan di sepatu ini, dan gue juga ngerasa ini bakal jadi salah satu cushioning yang butuh break in time. Semakin sering kalian pakai, bakal semakin nyaman dari sisi cushioning yang ditawarkan. Karena tadi gue juga sempat nyobain sepatu ini ke salah satu editor gue di sini, dia badannya lebih gede dari gua jauh beberapa kali lipat gitu. Oh ya berapa kali lipat ya sebenarnya. Ya wes semua lebih gede aja gitu. Dia main posisi center, dia masih bisa tuh ngerasain cushioning di bagian bawahnya. Cuma kalau gue sendiri jujur nggak terlalu berasa sih. Jadi balik lagi, berat badan juga mempengaruhi. Jadi itu bagian yang perlu kalian take note juga kalau tertarik sama sepatu ini. Dan buat materialnya sendiri sih lagi-lagi ini jadi elemen yang basic aja. Secara ini juga merupakan sepatu yang harganya setara sama sepatu
sepatu budget, dimana sepatu ini mostly menggunakan material tekstil. Ada beberapa fuse overlay juga di bagian depan, di bagian belakang sepatunya. Tapi satu yang gua notice juga, tekstil yang dipakai ini punya lubang-lubang yang cukup dominan di bagian depan, di bagian samping, sehingga menurut gue ini juga sangat-sangat membantu dalam memberikan ventilasi atau breathability yang cukup oke di sepatu ini guys. Dan rasa-rasanya setelah nyobain sepatu ini tuh kayak sepatu yang cocok buat dipakai sepatu sekolah gitu loh guys. Gue nggak tahu sekarang tuh boleh nggak sih pakai sepatu sekolah ada warna abu-abunya gini tuh, kayak ada abu-abu di depan sama di midsole gitu. Soalnya kalau sekolah gue dulu kayaknya kalau kayak gini masih ditoleransi gitu. Kalau misalnya masih ditoleransi itu aman banget, karena sekali lagi anak-anak yang pakai dengkul muda gitu secara cushioning masih aman-aman aja. Dan mereka butuh sepatu yang durable untuk berbagai macam kegiatan aktivitas di sekolah. Jadi di area bawahnya cukup diperhatikan, cushioningnya menurut gue ya masih basic aja gitu. Dan look sepatunya juga menurut gue sekali lagi masih terbilang cukup oke gitu kalau misalnya dipakai buat sekolah. Dan buat kalian juga yang penasaran sama fit dari sepatu Nike ST Glow ini, menurut gue sih fitnya true to size. Buat gue yang punya kaki narrow, aman banget untuk pakai true to size di sepatu ini. Tapi gue juga pengen saranin buat kalian punya kaki lebar, kalian bisa cobain dulu di toko, jangan sampai kalian salah beli size, karena ada kemungkinan juga kalian bisa tertarik untuk upsize di sepatu Nike ST Glow ini. Gue sebenarnya ngerasa area fit ini jadi salah satu bagian yang berasa basic tapi proper gitu loh guys, nggak berasa aneh-aneh tapi nyaman aja secara keseluruhan. Dimana ada padding-padding di area tangnya menurut gue cukup, padding-padding di area heel juga menurut gue cukup, dan konstruksinya sendiri di bagian belakang di sini ada TPU yang ngebantu untuk ngelok kaki kita, sama di area tengahnya di sini ada penambahan TPU piece yang ini juga sangat-sangat membantu dalam memberikan kekokohan build yang ada di sepatu Nike ST Glow ini guys. Dan by the way, buat kalian tertarik sama sepatu Nike ST Glow ini, sekali lagi harganya 1.399.000 dan kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike ST Glow. Gue sih ngerasa ini adalah salah satu sepatu basket yang cocok banget buat kalian para pemain muda yang gak terlalu mentingin cushion dan juga main basket di lapangan outdoor yang kasar. Durabilitas jadi poin plus banget di sepatu ini, dan jarang juga sebenarnya kita tuh nemuin sepatu basket yang outdoornya setebal ini di era sepatu basket zaman sekarang. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright guys, peace. Tempur aja lah ini.